Hai guys, kembali lagi dengan gua di channel CPF Cerpen Film. Sebelum nonton, jangan lupa dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya. Tanpa panjang lebar, let's go masuk ke intro. Film yang dimulai dengan sepasang kekasih, sebut saja nama mereka Henny dan Fendi. Mereka mempunyai usaha yang cukup sukses sebagai penjual roti bakar online maupun offline. Di sisi lain di tempat yang berbeda, kita diperlihatkan dengan suami istri, sebut saja namanya Vina dan Reyhan. Di sini mereka sedang berbincang-bincang dengan temannya tentang hebatnya goyangan istrinya masing-masing. Dan mereka pun berencana bertukar pasangan, untuk sama-sama mencicipi serabi lempit istri mereka. Dan tak lama kemudian mereka pun bercocok tanam dengan hebatnya. Singkat cerita, ketika Henny dan Fendi sedang membuat adonan, tiba-tiba mereka mendapatkan telepon yang merupakan sebuah pesanan. Henny pun menyuruh Fendi untuk segera pergi mengantar pesanan tersebut. Setiba di tempat tujuan, ternyata yang memesan roti bakar tersebut adalah Reyhan, suaminya Vina. Sesudah mengantar pesanan, ia pun pulang dan tak lupa memasang brosur tentang warungnya itu di sepanjang perjalanan, agar semakin banyak pelanggan. Beberapa menit kemudian setelah sampai di warungnya, ia menerima pesanan lagi dari alamat yang sama. Dengan senang hati, Fendi langsung pudal segera untuk mengantar lagi pesanan tersebut. Namun ketika sampai ke tempat tujuan, Fendi terkejut dan salah tingkah. Ternyata yang menerimanya itu bukanlah Reyhan, akan tetapi Vina, istrinya yang cuma memakai selembar handuk. Di sini Vina malah menggoda si Fendi, dengan sengaja ia menjatuhkan uangnya ketika mau membayar. Dan ketika Vina mau ngambil uangnya lagi, handuknya pun terlepas dan anehnya ia membiarkan hal itu terjadi, supaya mata si Fendi melongo ketika melihat gunung kembarnya itu. Fendi pun pulang sesudah menerima uangnya, namun sepanjang perjalanan, ia terus kepikiran dengan cantiknya serabi lempit milik si Vina. Keesokan harinya, pesanan dari Vina pun kembali terulang. Tanpa berpikir lama, Fendi pun dengan semangatnya segera mengantar pesanan tersebut ke rumah Vina. Di sepanjang perjalanan, Fendi tak sabar dengan kejutan apalagi yang akan diberikan Vina tersebut. Setelah sampai di rumahnya, lagi dan lagi mata si Fendi melotot dikarenakan Vina sudah tidak berpakaian dan hanya tertinggal BH dan CD saja. Lebih parahnya lagi, Vina menyuruh Fendi untuk mengambil sendiri uangnya, di mana uang tersebut berada di tengah-tengah bokongnya Vina. Fendi pun pura-pura malu mengambilnya. Padahal terongnya Fendi sudah berteriak ingin masuk ke goanya si Vina. Dan tak lupa sebelum ia pulang, ia mencium uangnya yang bau bekas bokong si Vina. Sejak saat itu, Fendi sering melamun dan tidak fokus dengan pekerjaannya. Ia sering kepikiran dengan Vina yang aduhai bodi gitarnya. Ia pun juga sering membayangkan betapa enaknya jika terongnya itu sudah masuk ke serabi lempitnya Vina. Sampai-sampai Fendi kini sudah tidak nafsu lagi dengan Henny ketika Henny mau mengajaknya mantap-mantapan, karena keinginan Fendi untuk mencicipi serabi lempitnya Vina masih belum tercapai. Keesokan harinya, lagi-lagi dan lagi Vina memesan roti bakar lagi. Fendi langsung semangat mengantarkan pesanan tersebut, dan di sini Fendi berencana untuk mencoba memberanikan diri meraba-raba ke salah satu organ tubuh si Vina. Seperti biasanya, Vina pun keluar dan menyuruh Fendi untuk mengambil uangnya, di mana uang tersebut berada di dalam BH-nya. Tak mau menyia-nyiakan kesempatan itu, Fendi meremas-remas isi BH itu dulu, dan baru kemudian ia mengambil uangnya itu. Singkat cerita, Henny yang merasa hubungannya dengan Fendi semakin menjauh, Henny berencana untuk mengajak Fendi jalan-jalan sambil mengenang masa-masa indahnya dulu. Di sini Fendi langsung mengiyakan kemauan istrinya tersebut, karena Fendi sadar selama ini ia memang tidak begitu perhatian kepadanya. Ketika Henny siap-siap untuk pergi jalan-jalan dengan Fendi, tiba-tiba Fendi menerima telepon lagi.
Karena sudah tahu yang memesan itu Vina, tanpa banyak pertanyaan ia pun segera mengantar pesanan tersebut ke tempat tujuan dan lupa akan janjinya kepada Henny. Setiba di rumahnya Vina, Fendi melihat pintu rumahnya terbuka, ia pun mendengar desahan-desahan lembut si Vina. Penasaran Fendi pun menghampiri suara desahan tersebut, yang ternyata di situ Vina dan Raihan bercocok tanam tanpa malu-malu di hadapan si Fendi. Fendi pun mengambil uangnya dengan mata tertutup dan bergegas pergi dari rumahnya. Beralih ke Henny, di sini Henny menunggu dan terus menunggu Fendi yang lupa akan janjinya karena suara desahan si Vina. Karena Fendi tak kunjung datang dan sudah larut malam, ia pun pulang dengan perasaan yang sangat kecewa. Di keesokan harinya, tiba-tiba Henny mengajak Fendi untuk menemui seseorang. Fendi pun penasaran akan hal itu dan mengikuti kemauan si Henny. Namun di sini Fendi terkejut, ternyata orang yang ia temui ialah Vina dan Raihan. Fendi pun pura-pura tidak mengenalnya, karena ia tidak ingin Henny tahu tentang semua yang terjadi di belakang Henny. Maksud dari pertemuan tersebut, Henny merencanakan pertukaran kedua istri untuk sama-sama merasakan serabi lempit istri mereka. Henny berpikir dengan melakukan semua itu akan mengembalikan keharmonisan Fendi dan Henny seperti dulu lagi. Namun ketika mereka sudah berganti pasangan dan masuk kamarnya masing-masing, tiba-tiba Fendi tersadar akan perbuatannya itu dan ingin mengakui bahwa ia memang begitu kurang perhatian kepada Henny. Ia pun bergegas untuk meminta maaf kepada Henny, akan tetapi permintaan maafnya itu sudah terlambat. Di sini Fendi melihat istrinya tersebut sudah digoyang Raihan. Secara terpaksa dan penuh penyesalan, ia pun menuruti semua kemauannya itu dan tak lama kemudian Fendi mengajak Vina mantap-mantapan juga. Singkat cerita, ketika Fendi tertidur pulas karena kelelahan bercocok tanam, di situ Henny menulis surat yang dituliskan, Henny selalu mencintai Fendi selamanya namun takdir tidak menginginkan kita bersatu. Dan ketika Fendi terbangun dari tidurnya dan membaca suratnya, Fendi merasa menyesal telah menyia-nyiakan cinta sejatinya demi pesanan yang banyak kejutannya. Film pun ditutup dengan Fendi yang sedang mengantar pesanan hingga matanya melotot. Dukung terus channel ini dengan cara like, comment, share, and subscribe. Sekian terima kasih.